bener nggak nih kebutuhan lo ini? Jangan sampai nih gue udah presentasi, terus tau-taunya, enggak aku nggak pengen yang ini kok gitu lah. Gimana ini kan berarti briefnya salah gitu. Saya kembali lagi ada agak mundur lagi bahwa kita itu sebagai arsitek kita tuh maksudnya aku sama partner aku kita ngerasa kita Arkarna tuh pengen jadi problem solver. Jadi klien tuh bawa sebenarnya kasarnya tuh bawa masalah ke kita. Mereka punya duit, mereka punya tanah, mereka punya bisnis, perhitungan bisnis yang mereka pengen dibikin lah sama kita gitu. Mereka tuh sebenarnya bawa masalah gitu dengan segala macam itu. Nah, kita pengen kita jadi problem solvernya. Kita pengen bukan yang nambah masalah, tapi kita pengen bantu mereka buat menyelesaikan masalah itu. Nah, kira-kira itu yang ada yang niat kita untuk secara keseluruhan, dan itu yang aku akan representasikan di desain idea itu. Kaitannya jadi seperti ini. Jadi saat pertama itu kita akan ngejelasin, oke, tanah kamu tuh gini-gini loh, tanah kamu itu posisinya gimana, potensinya ini, dan kelemahannya. Ini penting, kelemahannya itu harus dikasih tahu. Karena nanti akan menjadi peluru kita di saat kita presentasi. Kebutuhannya dijelasin, diperjelas. Bener nggak nih kebutuhan lo ini? Jangan sampai nih gue udah presentasi, terus tau-taunya, enggak aku nggak pengen yang ini kok gitu lah. Gimana ini kan berarti briefnya salah gitu. Jadi itu harus benar dulu. Itu harus benar. Nah, dari prolog itu bahwa ini masalah hidup lo nih lo kasih ke gue, nih ya, ini cara, ini ide gue buat nyelesain itu, kasarnya gitu. Tapi jangan ngomong kayak gitu ya, ini kasarnya, kasarnya kayak gitu. Oke, terus kita masuk ke, saya biasanya presentasi pertama itu presentasi layout plan, master plan, layout plan. Karena kenapa? Dari situ kita bisa berbicara banyak. Pertama, kita bisa berbicara, paling penting lah, arsitek semua tahu desain program ruangnya, sirkulasi, itu udah basic lah. Itu udah, mau bangunannya kayak gimana selalu balik lagi ke situ, ke layout plan, ke circulation, segala zoning dan segala macam. Itu bisa direpresentasikan dalam layout plan. Yang kedua, dari layout plan itu kita bisa menjawab permasalahannya dia. Yang tadi kita mention itu, bahwa dia pengen yang kayak gimana, dia pengen punya kamar tidur 4, kita kasih kamar tidur 4 di layout kita. Kalau dia pengen high ceiling living room with the void, kita kasih high ceiling with the void di layout plan. Jadi jangan malah, balik lagi, jangan malah kita bikin ide baru, kita bikin masalah baru, malah kita ide kejauhan, terus kita nggak melaksanakan apa yang ada di brief itu. Sesimpel itu aja, itu sebenarnya sudah menjadi poin bagus dari buat klien ke kita. Karena itu berarti kita ngedengerin dia gitu. Kalau kalian nggak benar-benar ngikutin brief awal sebasic itu, gimana nanti masuk ke brief atau yang lebih jauh, misalnya material, cost, apa segala macam, itu akan lebih ribet lagi gitu. Nah, basic itu harus ditunjukkan bahwa kalian itu menjawab masalahnya dia gitu. Yang ketiga, yang saya mention sebelumnya, bahwa kita memanfaatkan kelemahan dari apa yang dia punya untuk menjadi kelebihan gitu. Jadi misalnya let's say, oh ini konturnya patah gitu. Manfaatkanlah potensi itu untuk kita bikin sesuatu yang malah jadi poin utama dalam desain itu, di dalam ide kita itu gitu. Kenapa? Karena itu berarti kekurangan dia jadi hal yang spesial begitu kita tanganin gitu. Kira-kira kayak gitu. Atau misalnya, oh ada kan banyak kan dibalik kayak bentuk tanahnya tuh kayak segitiga, jadi ada sisaan gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, jualah itu menjadi sesuatu yang suatu hal yang bukan tanah sisa, tapi sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu.
Itu penting. Jadi itu akan menjadi, oh dia bisa ngolah nih, dia bisa ngolah tanah gue yang kayak begini, yang kurang ini bisa jadi sesuatu yang bisa jadi satu kelebihan gitu. Nah, kira-kira 3 poin penting itulah yang kenapa saya ngerasa layout plan itu penting gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk 3D gitu, jangan, maaf nih ya, jangan ujuk-ujuk render gitu. Nah, jadi basic itu gitu. Nah, kalau masalah bagaimana saya menceritakan, saya biasanya juga menceritakan dengan bahasa sesimpel mungkin. Kenapa? Karena kalian bukan menghadapi orang yang biasa ada di dunia arsitektur. Mereka basically orang yang ya bisnismen gitu, orang biasa gitu, yang mau punya rumah gitu. Mereka nggak ngerti bahasa-bahasa arsitektur yang tinggi-tinggi apalah itu gitu. Enggak. Posisikan kalian sebagai klien gitu. Kalau kalian pakai bahasa ketinggian juga, mereka bakalan, hah, apaan sih gitu, kayak ini nggak ngerti deh gue gitu. Dan itu akan menjadi jarak antara kamu sama kliennya gitu. Posisikan kalian tuh yang mau punya tinggal rumah di situ gitu. Ceritain dari sudut pandang dia gitu. Gimana dia akan berkegiatan di ruang itu gitu. Nggak usah pakai konsep aneh-aneh, pakai bahasa arsitektur tinggi-tinggi gitu. Nggak akan membuat mereka impress dan mengatakan yes ke kalian gitu. Posisikan kepada orang yang akan menggunakan desain kalian gitu. Kalau ya restoran atau rumah, kalau rumah tinggal berarti juga kalian harus ada di sudut pandang misalnya si ibu, si istri gitu. Jadi dia yang gimana sih dia berkegiatan gitu. Kalian harus ngerti sampai gimana caranya tuh galon dari jalan depan sampai ke belakang yang berat itu gimana bawanya gitu. Jangan sampai harus muter. Biasanya bapak-bapak ini kalau ngedesain nggak peduli sama yang kayak gitu. Kalau saya perhatiin ya, bapak-bapak ini ya bikinnya ya kantornya gede, dapurnya kecil, gudangnya kecil gitu kan. Ini udah nyentuh-nyentuh perempuan berarsitektur nih. Gitu. Jadi kalau saya senang dengerin, saya mau dengerin semuanya gitu. Jadi kalau rumah biasanya saya minta ibunya juga datang, saya pengen ketemu karena dialah yang akan menggunakan rumah ini sebenarnya gitu. Yang benar-benar yang akan merawat, yang akan ada di rumah ini lebih lama. Itu dia gitu. Jadi dia yang lebih ngerti positioningnya tuh di mana gitu, gimana dia berkegiatan gitu. Itu penting gitu. Jadi nggak cuma soal bentuk gitu, tapi balik arsitektur kan balik lagi soal gimana sih fungsi di dalamnya gitu. Kalau bentuknya bagus, tapi fungsi di dalamnya juga nggak bekerja dengan maksimal juga ada sesuatu yang kurang gitu. Nggak salah, cuman ada sesuatu yang kurang aja gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi kalian harus coba memposisikan diri gimana jadi klien gitu. Itu menurut aku kayaknya nggak. Saya sering lihat webinar kayak gitu, tapi kayak nggak banyak yang berani ngomong kayak gitu. Ya, jadi kalau buat yang ada di sini, menurut aku coba deh lihat balik di posisi kalian sebagai klien. Kira-kira sih kayak gitu sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.